sidang biar kuasa hukum. Saya tak cerita masalah syahdunya hidup dalam tahanan ya. Jadi sekarang saya dulu sebelum saya masuk itu tidak ada budaya sholat subuh berjamaah ya di dalam tahanan situ. Tidak ada budaya sholat subuh berjamaah. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah bentuk install satu sistem sholat subuh berjamaah. Kemudian dulu napi itu teman-teman napi itu hari-hari itu hanya mubazir ya, hanya merokok, tidur, bangun, makan, tidur lagi, merokok, tidur, bangun gitu kan. Nggak ada ngaji, nggak ada baca-baca buku agama, nggak ada. Karena memang nggak ada Al-Quran di situ ya. Tapi alhamdulillah sekarang kita bangun, kita bentuk di situ. Kemarin kita fasilitasi perpustakaan mini. Jadi sekarang di dalam rutan Makobrimob situ tempat saya ditahan sudah ada perpustakaan mini. Al-Quran dan buku-buku agama. Jadi sekarang napi-napi itu alhamdulillah sudah mulai ngaji, baca buku, baca Quran ya. Bahkan sudah saya angkat dua ustadz. Saya tanya kemarin tuh, siapa di antara kalian yang paling pinter ngajinya? Minimal Iqra, ada 2 yang angkat. Oke. Mulai besok Anda ajar semua napi-napi yang tidak bisa ngaji dan Anda saya gaji mingguan. Nah, jadi sekarang kita gaji ya, ada ustadz yang kita gaji di sana. Berapapun ujian ini kita nikmati. Jadi kita nggak stres, kita nggak depresi, kita happy. Dimanapun kita berada, kita akan berusaha jadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan. Nah, gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman, barangkali Anda mau bersinergi dengan saya dalam perjuangan dakwah ini. Dulu kalau saya nggak ditahan, dakwahnya di masjid, di podium. Berhubung saya sekarang ditahan, dakwahnya di dalam rutan kan gitu ya. Bagaimana kalau pendapat Anda tentang video tadi? Jadi Pak Suginur itu sudah ditahan di Makobrimob dan katanya dulu itu di lapas itu tidak ada kebiasaan sholat subuh berjamaah. Namun begitu dia datang, dia berada di lokasi itu, dibentuklah semacam tim atau apalah, pokoknya ada acara sholat subuh berjamaah. Kemudian dia juga bilang bahwa dia sudah mengangkat 2 ustadz di tempat itu. Dan cara ngangkatnya juga sangat mudah sekali. Di antara orang-orang di lapas tersebut cuma ditanya siapa yang sudah bisa baca Quran, minimal Iqra atau apa. Kemudian katanya ada 2 orang yang tunjuk jari yang mengaku bisa. Kemudian langsung orang itu ditunjuk sebagai ustadz oleh Suginur. Bahkan Suginur itu juga membiayai atau menggaji mingguan kepada para tahanan itu, kepada 2 ustadz yang ia tunjuk itu. Jadi di dalam tahanan Suginur malah bisa membiayai orang. Nah, ini kan perlu dipertanyakan, dari mana asalnya uang itu? Kan kalau ditahan itu kan orang itu tidak punya kebebasan yang full seperti di luar penjara. Dan ini di dalam tahanan malah bisa membiayai orang itu kan. Mungkin perlu dicek lagi ya ini dari pihak lapas atau dari mana lah. Terus kemudian yang di akhir video itu yang menarik ya. Dia itu mengatakan bahwa malah merasa bahagia, merasa happy di dalam tahanan. Nah, kalau di tahanan itu malah merasa happy, ya mending diperpanjang saja lah, diperlama lagi di tahanan, daripada misalkan di luar itu banyak musuh, banyak kecaman, banyak kesusahan. Tapi kalau di tahanan malah merasa nyaman, malah merasa enjoy, ya mending di sana saja. Dan mungkin di tahanan malah lebih banyak dibutuhkan oleh orang-orang di sana ya. Karena kalau di luar tahanan kan mungkin karena ceramahnya sering kontroversi dan ceramahnya juga ngawur lah, makanya banyak yang tidak suka. Karena sekarang kan orang-orang itu sudah pinter-pinter, sudah pandai-pandai, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hanya cari popularitas, mana yang benar-benar mencari ridho Allah, kan sudah bisa sudah bisa dilihat seperti itu. Jadi kalau misalkan di tahanan terus dia itu malah diterima, ya mending di tahanan saja ceramahnya, kan lebih bermanfaat katanya dia. Jadi itu ya kalau pendapat saya. Kalau pendapat Anda bagaimana? Silahkan tuliskan komentar di laman komentar. Terima kasih.